Share, jangan lupa bikin tugas. Nah, warna ini ya. Gimana ya pertamanya? Ingat, oke ya. Siap, take. Take ya. Kan dari sini bisa, aku kan di sini, aku ngarahin kamu. Jangan pakai yang ini. Yuk kita coba di sana ya. Nah, tes. Matahari bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas menyengat kami tetap gembira. Daun-daun bergerak riang seiring dengan langkahku bebas berlari berkejaran bersama kawan tersayang. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya menikmati hari bersama. Petualangan Sherina adalah sebuah film musikal. Film musikal itu dia bercerita seperti halnya film dramatik, film naratif biasa, tapi ada unsur musik yang dominan. Banyak sekali pernyataan emosi, pernyataan peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam potongan musik, potongan musikal gitu ya. Dalam hal ini saya lebih menggarapnya, melihatnya dalam pendekatan ada beberapa klip musik video di dalam lagu ini yang perannya itu bukan sekedar tempelan dia menyanyikan lagu, tetapi emosi-emosi dari adegan itu, emosi-emosi karakternya, perasaan hatinya itu dinyatakan melalui lagu. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Kita pilih film musikal soalnya ya kebetulan saya sendiri senang sama film musikal. Buat saya itu sangat menghibur ya. Di situ ada cerita, ada lagu, kita benar-benar bisa menikmati. Dan kenapa musikal? Nomor satu karena Sherina sendiri adalah seorang penyanyi dan dia punya kemampuan acting dan kita percaya itu. Kemudian ya emosi yang saya pikir emosi yang paling indah itu kalau dikatakan melalui lirik gitu. Entah itu dengan puisi atau lagu. Tenang, riang, hari yang kumimpikan, jumpa lagi kawanku semua. Jadi kita kan sudah mulai berkenalan dengan ekspresi Sherina itu ketika kita membuat video klip untuk album Andai Aku Besar. Dari situ sebenarnya kita sudah melihat kemampuan Sherina. Ternyata dia pandai berekspresi, ternyata dia bisa menari, dan tentunya udah nggak usah dipertanyakan lagi, suaranya bagus sekali, luar biasa. Dari situ kita sudah mulai berpikir seandainya kita bisa membuat satu film keluarga untuk tua dan muda, terutama tentunya anak-anak yang bisa melihat suatu film cerita yang bernuansa musikal. Apa yang kan ku katakan? Ketiga video klip ini
di satu sisi menjadi dasar yang bagus sekali waktu kita menulis atau mengembangkan ide film Sherina. Karena hampir semua lagu yang ada di album pertama, itu saya pikir gambaran emosinya itu sangat jelas. Hampir semua lagu itu tidak ada yang kisahnya itu hanya kisah keseharian yang lewat begitu saja. Tapi semuanya punya esensi rasa di dalamnya, esensi emosi di dalamnya. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya juga mengantar kita ke ide pembuatan film musikal. Bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya. Saya itu ketemu Mira di satu tempat waktu itu, kalau nggak salah Mira itu dengan Riri. Tiba-tiba dia punya impian. Dia bicara, "Bang, tahu nggak apa yang saya pikirkan? Saya mau bikin ini, film musik pertama di Indonesia." Maksudnya seperti apa? Yang saya tahu kan film musik itu seperti the sound of music. Iya, seperti itu. Padahal saya juga sebagai orang awam tahulah sekarang itu lagi nggak cocok bikin film, apalagi film Indonesia kan. Terus berani seperti itu, tentu saja dengan segala macam resikonya, dari dana, dari pemain dan segala macam. Apalagi filmnya film musik. Tapi saya hanya melihat dari satu sisi bahwa kenapa tidak berpikir terbalik saja ya? Kenapa harus tidak dibuat begitu ya? Jadi si Abang Elva ini tadinya saya pikir dia bikin lagunya dulu aja. Setelah tahu pengadegannya seperti apa, Abang bikin lagunya, nanti liriknya akan dituliskan. Belum tahu oleh siapa gitu. Tapi rupanya Abang Elva juga mikir, mungkin harus liriknya dulu kali ya, daripada lagunya dulu. Dari situ nanti suasananya bisa lebih dapat. Akhirnya saya berusaha bikin semacam lagu dari pengalaman yang sudah ada, walaupun udah lama nggak diasah. Yang ternyata menurut Elva itu cukup. Yang penting kita harus tahu tuh kira-kira membuat lirik itu kita cuma perlu tahu bahwa kita sudah biasa dengan lagu. Ada biasanya itu ada yang namanya bait 1, ada bait 2, lalu ada bagian refrain atau bagian tengah, lalu biasanya ada ending. Jadi melalui kerangka itu kita bikin bagian bait pertama kira-kira dia akan membicarakan masalah apa, bait kedua dia akan membicarakan ke arah mana, tapi lewat lirik lagu yang tentunya harus sedikit lebih ada alunannya, karena nantinya akan jadi lagu. Jadi beda dengan bikin dialog. Hampir 100% saya menerima lirik yang sudah jadi dari Mira Lesmana. Jadi ada satu buku besar, itu adalah skrip dari keseluruhan film yang bakal dimainkan. Di dalamnya itu ada skrip dialog, kemudian ada juga lirik lagu. Lirik lagunya ini, karena ini film, liriknya itu sepertinya tidak bisa berdiri sendiri karena dia tuh ada kaitannya dengan cerita. Di mana musik itu bisa mengambil peran dari adegan. Dalam artian, kalau ada beberapa suasana yang lebih baik digambarkan dengan musik, yang sebenarnya juga bisa digambarkan melalui dialog atau adegan, tetapi bisa kita pilih juga atau bisa kita putuskan suasana ini kita gambarkan melalui musik saja gitu. Jadi kalau suatu waktu kita melihat skenario dari petualangan Sherina, ada bagian-bagian yang tiba-tiba lirik lagu masuk. Apa yang kemudian kita lakukan adalah berdiskusi dengan Elva. Biasanya yang terjadi adalah saya menjelaskan mood dari gambar yang akan saya buat. Pembuatan liriknya itu sebenarnya kita lakukan kemudian setelah skenarionya selesai dulu. Jadi skenarionya kita buat, lalu di skenario itu sudah diberi bagian-bagian mana saja yang akan dinyanyikan nantinya. Dan adegan apa saja yang kira-kira perlu kita bikin nuansa musikalnya supaya lebih kental. Ada pemecahan adegan seperti itu. Nah, ini harus dilakukan.
Jadi tugas saya habis itu adalah setelah membaca secara seksama seluruh skenario dan bagian-bagian mana yang harus dinyanyikan, adegan itu dicoba diungkapkan lewat lirik lagu. Dari situ saya coba bikin lirik lagunya lebih dulu. Setelah lirik lagu itu kurang lebih dibuat, baru diserahkan sama Elva atau Abang Elva, kita biasanya nyebutnya Abang. 3, 4. Liriknya sudah ada, baru saya membuatkan melodi, nuansa dan sebagainya berdasarkan lokasi-lokasi yang sudah di order di bagian-bagian mana saja yang memang lagu tersebut harus dituangkan. Dengarlah kawan, aku punya cerita tentang anak laki-laki yang merasa dirinya berani. Nah, bagian lagu ini adalah juga pengantar kita ke sebuah perjalanan dari tokoh Sadam dan Sherina ya. Sebenarnya petualangan Sherina itu dimulai di lagu ini. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Jadi lihatlah lebih dekat itu diputar pas bagian adegan aku mau pindah sama teman-temanku, kan aku kan juga sebel mau pindah, soalnya kan aku bakal rindu sama mereka itu teman paling baik sedunia lah begitu. Di lagu Lihatlah Lebih Dekat ini, Sherina Sherina menumpahkan perasaannya, menumpahkan kebimbangannya, apakah nanti dia bisa lagi mendapatkan semua teman atau hari-hari seperti yang dia sudah nikmati selama ini. Dan sebenarnya ini adalah sebuah tipikal film musikal di mana musik menjadi juga medium dialog. Ibunya ikut bernyanyi, ibunya menjadi penenang bagi kegelisahan Sherina gitu. Janganlah resah, jangan terlalu cepat berprasangka. Ibunya lah yang memberi sebuah harapan kepada dia. Mungkin kamu harus melihat semuanya lebih dekat, baru kamu tahu. Mengapa dunia berputar? Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Kalau kita cuma mikir, oh iya air mengalir karena mengalir, itu tidak cukup ya. Kita harus mencari tahu jawabannya. Kita harus tahu lebih jauh lagi. Kenapa sih sebenarnya? Kenapa bumi harus berputar? Bintang itu bersinar karena apa? Nah, ini adalah satu jawaban dari seorang ibu yang akan membuat anaknya bertanya lebih jauh lagi atau mencari tahu jawabannya dengan caranya sendiri. Mungkin kadang-kadang harus melalui pengalaman atau bisa juga dituntun. Nah, lagu ini penting sekali karena memang intinya dari film ini baik tentang persaingan maupun persahabatan yang terjalin di film ini itu karena ada rasa ingin berkenalan lebih dekat sehingga kita kenal satu sama lain. Bintang-bintang di langit menyimpan sejuta misteri. Jadi itu aku tuh pengalaman bintang-bintang tuh pertama kali ke Boshap di penerapongan bintang. Jadi tuh di Boshap tuh seru, gede gitu. Terus kalau lagi dibuka kelihatan bintang-bintangnya bagus-bagus. Ada Canopus, Capri, Vega. Bintang-bintang adalah sebuah lagi tumpahan perasaan dari tokoh Sherina ketika dia masuk ke sebuah tempat yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Selama ini dia hanya tinggal di Jakarta, jauh sekali dari Bandung, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa di tempat seperti Lembang di Bandung Utara ini ada sebuah observatorium peneropongan bintang. Dan malam itu dengan
cerita yang dia dapat dari Sadam, dia berkenalan dengan rasi bintang, dia berkenalan dengan keindahan bintang-bintang. Dan lagu ini, Bintang-Bintang, adalah sebuah ucap syukur dan perasaan Sherina terhadap keindahan bintang-bintang di langit. Vega. Matahari bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas. Menikmati hari adalah gambaran rasa syukur seorang anak yang diberi ruang, walaupun itu hanya perjalanan dari sekolah sampai ke rumah setiap hari, tapi dia nikmati betul itu. Dia merasa syukur dengan itu semua. Rasa gerak tari atau rasa suasana yang kita ingin capai sebenarnya tidak terlalu jauh dari apa yang kita pernah konsep dengan Denny Malik waktu kita membuat video klip Pergi Sekolah dari album pertama. Jadi yang saya lakukan dengan Rita adalah mencoba mengembangkan dari konsep itu dan juga sebenarnya mencoba mencari karakter-karakter baru, karena di dalam film Petualangan Sherina ini banyak sekali ruang-ruang seperti alam ya, yang sebenarnya bisa dikatakan koreografinya tidak terlalu spesifik, tapi kita bisa memanfaatkan sekali aksen-aksen kecil dari Sherina itu sendiri gitu ya. Jadi hari pertama itu anak-anak, jadi aku kasih gerakan-gerakan dulu, jadi aku biar tahu anak-anak ini bisanya, mampunya seberapa gitu loh gerakannya. Jadi karena udah gitu kasetnya juga belum ada, dialognya juga masih, syairnya itu masih katanya sih masih berubah, jadi belum ada bayangan. Jadi aku kasih aja gerakan-gerakan dulu, ternyata anak-anaknya senang, suka gitu, karena ya kasih gerakan-gerakan yang gembira gitu, karena kan film anak-anak memang harus gembira ya. Ide gerakannya ya karena berdasarkan tema lagunya adalah mencintai lingkungan. Jadi ya ada gerakan yang kalau misalnya matahari kita muter, kalau misalnya kita kepanasan ya kepanasannya kita begitu-begitu gitu ya. Pokoknya kebanyakan gerakannya itu menggambarkan dari apa isi lagunya. Di sini digambarkan bahwa Sherina adalah seorang anak yang menikmati sekali ruangan lingkungannya. Dia tinggal di sebuah kota yang sebenarnya juga kalau dihitung-hitung polusinya, terus lalu lintasnya macet, mereka harus berjalan agak jauh antara sekolah sampai ke rumah. Tetapi itu adalah sesuatu yang mereka betul-betul nikmati gitu, sebagai bagian dari hidup mereka. Dia pikir ya yang paling hebat. Lagu ketiga adalah Jagoan. Ini lagu sebenarnya adalah lagu yang memperkenalkan karakter Sadam dan gengnya. Dan ini adalah sebuah lagu yang menunjukkan rivalitas dua kelompok, antara kelompok yang tertindas dengan kelompok yang merasa dirinya jagoan. Jadi ada satu koreo yang judulnya itu Jagoan. Terus aku itu ngegarap ada bagian yang jadi Sherina itu ceritanya kan dia jagoan, dia harus nunjuk derby. Nah itu tuh yang susahnya, karena kan baru pertama kali ketemu, namanya anak-anak ya umur segitu, lagi genit-genitnya kali ya, lagi genit-genitnya. Jadi waktu aku suruh nonjok, terus derbynya suruh nangkep, itu lama banget. Terus ada lagi pemerannya dua lagi, jadi cowok itu ada 3. Sadam, Icang, sama satu lagi Dudung. Nah itu memang aslinya itu anak 3 tuh bener-bener anak laki yang diayakan gitu loh, suka kesana kemari. Nah mereka itu sebenarnya sama Sherina baru kenal di situ. Mungkin mereka sebenarnya emang suka gitu sama Sherina, jadi karena nutupin sukanya suka ngejek-ngejek, suka gitulah, suka apa ya, suka bercandain Sherina gitu. Nanti Sherinanya ngambek gitu. Nah aku punya ide akhirnya kenapa nggak dimasukin aja gitu loh. Mereka tuh kalau ngeledek Sherina lucu banget. Jadi ada adegan yang jagoan kok pakai rok. Nah gaya-gaya ngeledek Sherina itu aku suruh mereka gerakin gitu di koreo ini. Kita sebenarnya cari yang lucu-lucunya aja gitu loh, karena mereka anak-anak, kalau misalnya kita ngasih buat tarian yang agak berat-berat juga susah mereka ngerti. Mendingan kita kasih yang agak lucu, simpel, dan
ngebuat ketawa gitu. Ternyata anak-anak juga suka gitu loh, dan lucu banget, dan mereka menerima gerakan itunya juga nggak terlalu susah gitu loh. Dan isi lagu ini adalah bahwa sebenarnya ada nuansa feminisnya ya. Saya yakin mungkin Mira nulisnya ya kayak waktu kita mengkonsep cerita ini juga, kadang-kadang di mana-mana yang dicap jagoan itu adalah laki-laki yang badannya gede, suka main kasar. Tapi sebenarnya ada juga kemungkinan seorang perempuan, anak perempuan yang kecil bisa juga menjadi jagoan gitu. Dan lagu ini sebenarnya adalah sebuah suasana jenaka dari pertentangan nilai seperti ini gitu. Pas latihan pengalamanku itu pernah betulan ngedorong si Sadam tuh, aduh kenapa kamu ngedorong betulan, tapi abis gimana aku jarang acting berantem, babak belur deh si Sadam. Harus rela berkorban. Setiap manusia di dunia. Lagu Persahabatan adalah gambaran di mana semua teman-teman ini, semua kelompok yang tadinya bermusuhan ini akhirnya berteman kembali dan mereka menyanyi dan menari bersama-sama. Kita ingin sekali membuat suasana yang istilahnya selebar mungkin. Jadi saya mencoba melibatkan sebanyak mungkin anak-anak dari sekolah itu ya. Kita bekerja di sebuah sekolah yang namanya SD Paulus di Bandung, di dekat Stadion Siliwangi, dan anak-anaknya semua senang sekali ikutan latihan menari. Mereka juga ikut dilatih oleh Rita beberapa hari untuk ikut berkoreografi bersama tokoh-tokoh yang datang dari Jakarta. Sadam, Dudung Icang, Panji, Ayah, dan lain-lain, termasuk Sherina adalah anak-anak yang sudah lebih dahulu latihan koreografi di Jakarta. Itu menyatukan antara grup Jakarta dan grup Bandung, ya aku ngelatihnya itu sama-sama gitu, bukan hanya Jakarta, Bandung, enggak. Jadi ada satu hari aku sama-sama latihannya bareng-bareng semuanya gitu loh. Jadi supaya mereka juga bisa kenal gitu dengan anak-anak Bandungnya, tidak hanya mengelompokkan aja, tapi mereka juga bisa semuanya. Namaku Kertarajasa, aku bagai seorang raja. Apa yang aku inginkan pasti dapat. Tokoh Kertarajasa adalah tokoh yang suka sekali membicarakan dirinya, membicarakan kebesarannya, membicarakan kekuasaannya gitu. Dan melalui lagu ini sebenarnya dia ingin bercerita tentang kemenangannya, karena dia baru saja mendapat berita bahwa kelihatannya tanah yang selama ini dia incar susah sekali akan berpindah tangan ke dia. Gitu. Dermawan, jangan coba-coba melawan atau membangkang. Jadi ketika membuat lagu tersebut, secara lirik kita harus bisa menggambarkan karakter Kertarajasa melalui lirik lagu itu. Dia adalah orang yang sangat ambisius, dia orang yang selalu ingin menguasai, dan dia tahu bahwa dia bukan orang baik, dia bukan orang dermawan, dan dia bukannya malu tapi dia malah bangga. Dan untuk Abang Elva itu penting sekali dia mengetahui karakter suara dari Mas Djaduk Feriantonya itu seperti apa, sehingga ketika dibuatkan melodinya juga akan cocok dinyanyikan oleh Mas Djaduk atau si Kertarajasa ini. Mengenai Djaduk, itu satu musik yang berirama tango. Tango yang diambil adalah tango Argentina. Yang biasa kita lihat di sini adalah tango Argentina. Menggambarkan satu tokoh yang kuat, otoriter, jahat, kalau mungkin begitu ya. Nah, pada saat pembuatannya sendiri sebetulnya saya hanya tahu penyanyi laki-laki bersuara tenor atau bariton yang belum jelas siapa orangnya. Jadi saya tetap membuat dengan nada dasar yang kira-kira bisa dijangkau. Kemudian saya minta pertolongan Agus Wisman dari Elva Singer untuk bisa menjadi guide.
Jadi pada waktu itu yang katakanlah disiksa itu adalah Agus dulu sampai karakternya mendekati 100%. Setelah itu baru diperkenalkan kepada Mas Jaduk. Namaku Kertarajasa, oh tiada tandingannya, aku yang paling. Saya bertemu dengan Elvas ini baru pertama kali ini ketemu dengan Elvas. Ada pengalaman yang menurut saya agak lain, saya bertemu dengan beberapa musisi ya. Sementara saya harus menghafal lagu lewat kaset, tidak lewat notasi, hanya lewat kaset dan baca dari skrip, dari syair itu. Kebetulan syairnya kok menarik ini. Terus saya mencoba membangun karakter dari syair itu, ekspresinya kayak apa. Begitu teks vokal jadi hanya satu pesan dari Elvas, tolong bangun imajinasi, karena Mas Jaduk juga menari gitu. Karakternya silahkan, jangan ikutin yang contohnya karena ada demonya. Oke, saya akhirnya membangun imajinasi, seakan-akan saya juga menari, saya berhadapan dengan lawan main saya. Yang jadi kendala pada waktu rekaman tersebut adalah mungkin bahasa, karena kita nggak pernah kerja bareng, kerja sama-sama. Jadi irama kerjanya agak ya masih sama-sama menjajaki. Jadi kalau umpamanya saya katakan kurang tinggi, barangkali menurut dia kurang keras dan sebagainya, begitulah. Tapi akhirnya lama-lama ketemu, kemudian juga dia bersedia direvisi kalau kurang, tapi menurut saya memang tidak ada kurangnya. Dan kalau umpamanya itu memang disamakan harus seperti contoh Agus Wisman, memang tak ada orang yang sama persis karakter suara, baik range maupun karakter suara. Jadi itulah yang kira-kira yang terbaik bisa kita lakukan saat itu. Kamera, musik. Sebenarnya konsep tango ini datang dari Jujur Prananto, penulis skenario. Dia punya imajinasi bahwa si tokoh Kertarajasa ini menari tango dengan tokoh Natasha. Dan Abang Elva membuat sebuah musik yang kurang lebih